Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu tak ketinggalan cerita nyata penuh misteri berikutnya. Malam ini, aku akan membagikan kisah dari keluarga di Jawa Tengah tentang sebuah sumur tua di belakang rumah yang setiap malam Jumat memanggil nama mereka dengan suara lembut seolah memohon untuk didengar. Awalnya, keluarga itu mengira suara dari sumur hanyalah hembusan angin malam. Tapi lama-kelamaan, suara itu berubah. Lembut tapi jelas. Kadang terdengar seperti bisikan perempuan. Kadang seperti anak kecil yang menangis pelan. Mereka tak berani mendekat. Tapi suara itu selalu datang lagi setiap malam Jumat. Suatu malam, sang ayah mencoba menelusuri asal suara itu dengan membawa senter dan Al-Quran kecil di tangan. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin. Bahkan anjing tetangga melolong tanpa henti. Saat senter diarahkan ke dalam, bayangannya memantul di air. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Ia menatap air sumur lebih lama. Di sana tampak wajah seorang perempuan berambut panjang, menatap dari bawah permukaan dengan mata penuh duka. Saat ayah itu mundur ketakutan, suara lembut terdengar lagi. "Jangan pergi, aku kedinginan." Lalu permukaan air bergolak seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Sejak malam itu, seluruh keluarga tak berani mendekati sumur. Mereka menutupnya dengan papan kayu dan batu besar di atasnya. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, papan itu selalu bergeser sendiri. Kadang terdengar ketukan dari bawah 3 kali, diikuti bisikan lirih menyebut nama penghuni rumah. Anak perempuan keluarga itu, Sinta, mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada perempuan basah kuyup berdiri di tepi sumur sambil memanggil namanya. "Sinta, bukakan tutupnya. Aku ingin melihat langit." Ketika ia terbangun, bajunya lembab dan kaki ranjangnya penuh air. Mereka memanggil seorang ustaz untuk memeriksa. Ustaz itu membaca doa dan menabur garam di sekitar sumur. Tapi saat ia melafalkan ayat terakhir, air di dalam sumur bergolak hebat. Dari dalam terdengar tawa nyaring yang berubah menjadi jeritan panjang. Lalu semuanya sunyi. Ustaz berkata, sumur itu menyimpan sesuatu yang belum tenang. Dulu di tempat itu pernah ada tragedi. Seorang perempuan muda ditemukan meninggal di dalam sumur setelah dicari berhari-hari. Konon, jasadnya tak pernah diangkat seluruhnya karena air sumur terlalu dalam dan gelap. Malam Jumat berikutnya, keluarga itu memutuskan menginap di rumah saudara. Tapi ketika mereka kembali keesokan paginya, papan penutup sumur sudah terbuka lagi. Di sekitarnya ada bekas kaki basah yang menuju ke pintu dapur. Berhenti tepat di depan foto keluarga yang tergantung di dinding. Sejak itu, suara dari sumur tak hanya terdengar di malam hari. Siang pun kadang ada bisikan samar di telinga, seolah memanggil seseorang dengan lembut. Sinta mulai sering melamun di dekat sumur. Matanya kosong seperti menunggu sesuatu. Dan setiap kali ibunya memanggil, ia hanya menjawab lirih. Dia belum selesai bicara. "Bu," sejak malam itu, suasana rumah berubah. Aroma anyir, air sumur sering tercium di dalam kamar, terutama saat menjelang subuh. Ibu sering terbangun karena mendengar langkah kaki basah menuju dapur, lalu berhenti di dekat jendela. Tapi setiap kali diperiksa, tak ada siapapun, hanya genangan air kecil di lantai yang perlahan mengering sendiri. Ayah mulai kehilangan kesabaran. Ia menggali tanah di sekitar sumur dengan niat menutupnya permanen.
Namun setiap kali cangkulnya menyentuh tanah, terdengar suara lirih seperti seseorang memohon ampun. Suara itu begitu nyata hingga membuat tangannya berhenti, gemetar, dan keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Sinta makin sering bicara sendiri. Kadang ia duduk di tepi sumur sambil menatap ke bawah dan tersenyum pelan. Ketika ibunya menegur, Sinta hanya berkata, "Dia janji akan ajak aku melihat dunia di bawah sana." Suaranya tenang, tapi matanya seperti kehilangan cahaya kehidupan. Suatu malam, ibu mendengar suara nyanyian lembut dari arah sumur. Suaranya familiar, seperti lagu pengantar tidur yang dulu sering ia nyanyikan pada Sinta saat kecil. Tapi kali ini, yang menyanyikan lagu itu bukan dirinya. Dan dari arah sumur, terdengar dua suara yang bernyanyi, bersahutan, satu dewasa, satu anak kecil. Ayah memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya sosok perempuan dalam sumur itu. Ia mendatangi tetua kampung. Dari sana ia mengetahui bahwa rumah mereka berdiri di atas lahan bekas rumah janda tua yang dulu kehilangan anak. Perempuannya secara misterius. Anak itu, katanya, ditemukan tenggelam di sumur yang sama pada malam Jumat Kliwon. Malam itu, keluarga kecil itu duduk di ruang tamu, berdoa agar semuanya berakhir. Tapi tepat pukul 12 malam, listrik padam tiba-tiba. Dari arah sumur terdengar suara cipratan air disertai langkah kaki yang makin mendekat. Suara itu berhenti di depan pintu dapur. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Ayah perlahan membuka pintu dengan senter di tangan. Tak ada siapapun di sana. Hanya genangan air dan jejak kaki kecil menuju arah kamar Sinta. Mereka bergegas memeriksa dan menemukan Sinta berdiri di depan jendela. Tubuhnya basah kuyup sambil berkata, "Dia sudah datang." "Ayah, jangan marah padanya." Air menetes dari ujung rambut Sinta ke lantai. Saat ibunya mencoba memeluknya, hawa dingin tajam menyelimuti ruangan. Dari belakang Sinta muncul bayangan perempuan berambut panjang yang memegang pundaknya dengan lembut. "Terima kasih sudah menjaganya," bisik suara itu sebelum menghilang dalam kabut hitam tipis. Keesokan paginya, sumur itu benar-benar kering untuk pertama kalinya. Tak ada lagi suara, tak ada lagi bayangan di dalam air. Tapi di tepi sumur, mereka menemukan pita rambut kecil yang dulu milik Sinta, basah dan berlumur lumpur. Saat ditanya, Sinta hanya tersenyum kosong. Dia sudah tenang sekarang. Sejak hari itu, keluarga itu memutuskan pindah rumah. Tapi di malam pertama di tempat baru, mereka mendengar suara air menetes dari kamar mandi. Saat diperiksa, tak ada kebocoran apapun, hanya genangan air bundar di lantai. Dengan gelembung kecil yang muncul perlahan, seperti dari dasar sumur yang memanggil lagi. Malam itu, mereka mencoba tidak memedulikan suara air. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, terdengar lirih suara anak kecil memanggil dari luar rumah. "Bu, aku kedinginan." Suara itu mirip sekali dengan suara Sinta waktu kecil. Ibu menutup telinganya, gemetar, karena tahu Sinta sedang tidur di kamar. Tak mungkin ada di luar. Ayah menyalakan lampu teras dan memberanikan diri membuka pintu. Di depan sana, tak ada siapa pun kecuali boneka kain lusuh yang dulu hilang di rumah lama mereka. Boneka itu basah kuyup, meneteskan air seperti baru saja diangkat dari sumur. Di dadanya tertulis huruf-huruf samar dari lumpur. "Aku belum selesai." Keesokan harinya, Sinta demam tinggi. Ia terus mengigau tentang air yang berputar
dan tangan yang menariknya ke bawah. Kadang ia menjerit, "Dia butuh teman. Dia sendirian di sana." Dokter bilang tidak ada penyebab medis jelas, tapi suhu tubuh Sinta terus menurun, seolah tubuhnya perlahan kehilangan kehidupan. Ibu memutuskan membawa Sinta ke rumah lama mereka, berharap bisa menyelesaikan semuanya. Mereka tiba saat senja, ketika cahaya mulai meredup. Sumur tua itu tampak tenang, namun udara di sekitarnya bergetar aneh. Ibu berdiri di tepinya sambil berkata, "Kalau kau memang ada, biarkan anakku bebas. Aku mohon." Tiba-tiba angin berhembus kencang, dan dari dalam sumur terdengar suara tangisan yang berubah jadi tawa. Airnya mendidih, memercik seperti direbus dari bawah tanah. Sinta yang setengah sadar tiba-tiba membuka mata, lalu berteriak, "Dia sudah di sini. Bu, jangan lihat ke bawah." Tapi naluri membuat sang ibu justru menunduk. Di dasar sumur, sesosok wajah pucat menatap balik dengan mata kosong. Rambut panjangnya melayang di air. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu tiba-tiba, tangan kurus muncul dari permukaan dan menarik ibu ke tepi. Ayah berteriak histeris sambil menarik tubuh istrinya yang nyaris jatuh ke dalam kegelapan air. Suara itu berhenti. Air kembali tenang, tapi di dasar sumur terlihat dua bayangan samar. Seorang perempuan dan seorang anak kecil berpegangan tangan menjauh ke arah yang tak terlihat. Sinta pingsan di pelukan ayahnya. Sementara udara malam terasa lebih hangat, seolah seseorang akhirnya bisa beristirahat. Beberapa hari kemudian, sumur itu ditutup sepenuhnya dengan semen dan batu. Sejak itu, tidak ada lagi suara panggilan, tidak ada aroma anyir, tidak ada bayangan aneh di rumah baru mereka. Tapi di setiap malam Jumat, Sinta masih bermimpi tentang perempuan berambut panjang yang tersenyum dan melambaikan tangan dari balik air. Kini, bertahun-tahun kemudian, rumah itu telah lama kosong. Tetangga mengatakan bahwa setiap malam tertentu terdengar suara ketukan lembut dari bawah tanah. Kadang samar terdengar nyanyian pelan lagu pengantar tidur yang tak dikenal. Orang-orang menghindar lewat jalan itu setelah gelap, tapi tidak ada yang tahu pasti siapa yang sebenarnya memanggil. Kisah ini mengingatkan kita bahwa beberapa suara tak seharusnya dijawab, dan tidak semua yang memanggil dari kegelapan menginginkan keburukan. Kadang mereka hanya ingin didengar, ingin diingat, dan mungkin di antara desiran angin malam ada jiwa yang masih menunggu seseorang untuk mengatakan, "Kau sudah tenang sekarang."